Yeay, what's up Flavors and Porsi. Hari ini gue bersuka cita dan gue juga harap teman-teman dimanapun kalian berada juga bersuka cita. Karena hari ini kita dikasih kesempatan lagi sama Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah nama Tuhan, kita memuji nama Dia. Karena gue yakin Tuhan siap membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan, amin. Come on. Kita mau tangan sama-sama. Semakin
Teman-teman, di tengah keadaan yang masih sulit sampai sekarang, mungkin kita masih bertanya-tanya, Tuhan kemana gitu. Tapi yang satu gue yakin, cintanya Tuhan itu udah cukup. Cintanya Tuhan itu lebih dari cukup, amin. Sore ini kita mau nyatakan ke Tuhan, oh yes Jesus, your love is more than enough. Come on. Di tengah kacaunya dunia, Tuhan tetap ada. Kita mau naikkan lagu dengan sungguh-sungguh. When mountains fall and sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, well, my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds tonight. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Your overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall, when the mountains fall, and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, with broken hearts, well, my love won't fail, says the Lord. Oh Jesus, your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty.
Bapa. The grace overflows in us Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan, kami merasakan cinta-Mu Tuhan. Engkau lebih dari cukup Tuhan bagi kami Tuhan. Kami memegang hidup kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami menyerahkan acara selanjutnya Tuhan ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Biarlah Kau saja yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Dan semuanya dapat memuliakan nama-Mu saja. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Gereja Rehoboth. Selama bulan Maret ini, ibadah masih peruntukan bagi pengurus dan pelayan. Berikut adalah informasi-informasi penting yang perlu saudara ketahui. Kegiatan tengah minggu belum bisa diadakan secara onsite. Jadi kegiatan KKW, KKP diadakan secara online melalui Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR code dan nomor rekening yang sudah disediakan. Mari tertanam dan diperlengkapi di Gereja Rehoboth dengan mengikuti setiap acara yang ada dan menjadi the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. What's up Flamers dan What's up T4C, kembali lagi kita ibadah di hari Sabtu ini. Kita sama-sama siapkan diri kita. Mungkin teman-teman lagi ada di rumah atau lagi ada di luar rumah. So mari kita siapkan waktu yang terbaik. Artinya kita siapkan diri kita, hati kita, tubuh kita semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita tadi sudah menaikkan pujian penyembahan, saatnya kita saat ini memberikan hati kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Mari teman-teman semua, saya undang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau kami boleh kembali beribadah. Kami sungguh bersyukur hari ini kami punya tubuh yang sehat. Kami punya segala sesuatu yang kami butuhkan ya Bapa. Engkau Tuhan mengetahui setiap kebutuhan kami dan Engkau menyediakan segala sesuatunya. Hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu, dimanapun kami berada ya Bapa. Kami gak bisa dalam satu tempat yang sama, tapi kami yakin dan percaya dalam satu roh yang sama Tuhan, bersama-sama dengan seluruh jemaat The Flame dan T4C ya Tuhan, beribadah bersama-sama pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau tidak melewatkan kami, Engkau akan menjamah setiap kami, melawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Bapa pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, sore hari ini saya senang banget bisa menyapa teman-teman semua. Terlebih sebenarnya saya sangat kangen banget untuk bisa ibadah offline bersama-sama, ibadah onsite bersama-sama. Udah 1 tahun lamanya kita nggak ibadah dan sangat kangen banget suasana youth, suasana teens. Saya harap tahun ini semoga harapan kita bisa kembali lagi ibadah onsite di Gereja Rehoboth. Amin. Tapi saya yakin dan percaya kita semua punya satu sukacita, kita semua bersyukur karena sore hari kita punya kesempatan kita boleh beribadah lagi bersama-sama. Walaupun kita berpisah, tapi saya yakin dan percaya Roh Kudus juga terus bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Hari ini saudara-saudara, teman-teman semua, saya bakal gak akan lama, jadi mungkin 20 menit, 25 menit. So teman-teman
standby, teman-teman siapkan hati, siapkan pikirannya untuk diubahkan. Amin. Nah, teman-teman semua, saya mau ajukan pertanyaan dulu sebelum kita mulai masuk dalam firman Tuhan. Pernah nggak teman-teman berkunjung ke orang yang lagi sakit? Ya, besuk. Misalnya ke rumah sakit. Atau mungkin teman kalian lagi sakit di rumahnya, dan kita pulang sekolah karena dia teman sebangku kita, kita ajak beberapa teman, yuk kita sama-sama jenguk. Katanya dia lagi sakit nih, udah 3 hari 4 hari nggak masuk. Pernah nggak teman-teman? Saya yakin mungkin pernah, ya. Walaupun nggak sering, tapi mungkin pernah melakukan itu sekali dalam hidupnya. Atau teman-teman pernah nggak? Ini mungkin agak jarang ya. Teman-teman pernah nggak berkunjung ke penjara? Ya. Nah, di gereja ini juga ada beberapa pelayanan. Mungkin beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi ini terjadi, gereja Rehoboth juga melakukan yang namanya pelayanan penjara. Berkunjung ke penjara, ya kan? Ada orang-orang di sana yang beragama Kristen, kita layani mereka. Kita layani mereka, kita adakan kebaktian, kita adakan firman Tuhan di sana, kebangunan rohani supaya mereka kembali bersemangat. Ya, tujuannya seperti itu kan? Mereka kembali bersemangat, kembali bersukacita. Ada nggak teman-teman yang pernah berkunjung ke penjara? Mungkin jarang, mungkin ada yang pernah. Ya, saya nggak tahu ya. Cuman saya yakin dan percaya ketika kita berkunjung ke orang yang lagi sakit, ke teman kita yang lagi sakit, atau ketika kita berkunjung ke penjara, tujuannya itu satu, yaitu kita mau memberikan kepada mereka sebuah semangat, dukungan moral, betul? Ya, ketika mereka lagi sakit, kita mungkin nggak bisa kasih obat, tapi kita bisa berikan dukungan moral. Yang mau kita berikan adalah supaya apa? Supaya mereka kembali bersukacita. Mungkin ketika mereka sakit, mereka kesel di rumah 3-4 hari nggak bisa keluar rumah. Atau mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami isolasi mandiri selama pandemi ini. Nah, mungkin ada teman-teman yang mengalami, saya selama 2 minggu, mungkin 1 bulan harus di kamar, gak bisa kemana-mana gitu kan. Nah, setelah masa itu selesai, lalu akhirnya dikunjungi oleh teman, ayo semangat, ayo kita kembali lagi. Ya, tujuannya apa? Tujuannya kita memberikan semangat, tujuannya kita memberikan sukacita, ya kan, sama teman kita yang lagi sakit itu. Atau mungkin kalau kita berkunjung ke penjara, tujuannya apa? Kita mau memberikan sukacita. Kita mau memberikan semangat kepada orang-orang di sana yang mungkin selama ini nggak bisa kemana-mana, yang mungkin selama ini menjalani rutinitas yang itu-itu aja. Kita datang ke sana membawa semangat, kita membawa sukacita ke sana. Nah, hari ini kenapa saya bahas soal ini? Karena firman Tuhan pada bulan Maret ini kita bicara soal sukacita, teman-teman semua. Tahu nggak ada hal yang luar biasa? Teman-teman, kalau tadi normalnya orang kita datang untuk memberikan semangat kepada orang sakit, ketika kita datang ke penjara, kita normalnya memberikan semangat. Tahu nggak ada hal yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang yang luar biasa juga yang ada di dalam Alkitab. Bahkan ketika dia di dalam penjara, yaitu Paulus, bukan dia yang mengharapkan untuk diberikan semangat, tapi dialah yang memberikan semangat, khususnya kepada jemaat di Filipi. Paulus sedang di penjara, dia menghadapi putusan hukumannya, dia lagi menunggu, deg-degan pasti, dia lagi menunggu ini putusan hukuman bagi saya apa. Dia lagi deg-degan, tapi malah bukannya dia yang diberikan semangat, tapi dia memberikan semangat lewat suratnya bagi jemaat di Filipi. Dia memberikan semangat dan ajakan untuk apa? Bersukacitalah senantiasa. How come? Bagaimana bisa? Orang yang lagi ada di dalam penjara, dia lagi menunggu putusan hukumannya yang saat itu mungkin teman-teman kalau baca Alkitab, bagaimana Paulus, Petrus, semua nabi-nabi, rasul-rasul yang ada saat itu, mereka memberitakan Injil dan mereka di dalam keadaan hidup dan mati. Kalau mereka ditangkap, mereka ada di dalam ambang kematian. Mereka bisa dihukum mati, teman-teman semua. Paulus saat itu lagi ada dalam penjara, tapi saat itu juga dia membuat surat buat jemaat di Filipi untuk bersukacitalah senantiasa. Gimana caranya? Teman-teman, kita mau buka terus kita Filipi, di screen kalian pasti bakal tayang. Jadi teman-teman tetap on screen aja. Filipi 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Di sini dibilang ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ini kata-kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. How come? Ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini.
Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Gimana caranya Paulus bisa bersukacita? Dia bilang, ini satu hal ya, Paulus bersukacita. Yang kedua, di Filipi 4, teman-teman semua, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, ayat kita hari ini, dikatakan di sini, Paulus kepada jemaat Filipi dia bilang, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Wow, orang yang di dalam penjara dia bilang, setiap saya berdoa, saya bersukacita. Saya bersyukur dan bersukacita. Dan kalian semua yang ada di luar sana, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, kutekankan, bersukacitalah. Wow, ini satu hal yang luar biasa, wow gitu menurut saya. Bahkan even ketika kita tidak di dalam penjara, ketika kita menghadapi masalah, mungkin it's so hard to be rejoice. Untuk bisa bersukacita itu kayaknya susah banget gitu. Ya kan? Saat-saat ini mungkin ketika kita lagi ada di dalam masalah, pasti pikiran kita tuh berpikir, gimana caranya Kak bisa kasih sukacita, kasih semangat buat orang lain? Gimana caranya minta orang tetap bersyukur, ayo bersyukur. Gimana caranya untuk bilang sama orang, kamu harus tetap bersukacita. Gimana caranya? Sedangkan kita sendiri lagi di dalam masalah, ya kan? Kita semualah manusia pasti semua menghadapi masalah. Gak mungkin gak ada orang yang tidak menghadapi masalah. Semua orang pasti sedang menghadapi masalah. Masalah yang mungkin kecil, mungkin besar. Bagi orang lain mungkin itu kecil, tapi bagi kita mungkin besar. Bagi orang lain besar, mungkin bagi kita kecil. Tapi semua orang menghadapi masalah. Gimana caranya bisa seperti Paulus tetap bersukacita, bahkan dia mengajak orang lain untuk bersukacitalah senantiasa. Dalam pikiran kita mungkin kita mikir, udahlah, stop mikir buat orang lain. Stop mikir orang lain harus bersukacita, orang lain harus, gimana caranya saya kasih semangat Kak buat orang lain, kasih semangat buat teman saya yang lagi dalam masalah, saya dalam masalah juga ini. Udah stop mikir dulu buat orang lain, pikirin diri sendiri dulu. Ya, mungkin pikiran kita juga berpikir, udah stop ya mikirin orang lain, tutup semua media sosial, tutup semua chat kita diam di kamar kita, play lagu, pokoknya cari lagu self love. Ya kan, sekarang lagi zamannya self love dulu diri sendiri. Ayo sukacita dulu bagi diri kita sendiri. Gimana caranya menjadi seperti Paulus? Gimana caranya bisa bersukacita, bahkan mengajak orang lain untuk bersukacita senantiasa? Wow, which is secara logik. Tadi pikiran-pikiran yang tadi saya bilang, dimana kita mikir gimana caranya kasih sukacita buat orang lain, stop mikir orang lain dulu, pikir buat diri kita sendiri. Secara logik ya betul. Ya kan? Gimana caranya kita bisa kasih semangat, ask people to be happy, sedangkan kita sendiri belum happy. Ask people to be rejoice, tapi kita sendiri belum rejoice. Sedangkan kita sendiri dalam masalah. Gimana caranya? Saya mau bilang lagi sama teman-teman semua, Paulus is in a big trouble. Dia lagi ada dalam masalah yang besar. Dia antara hidup dan mati, teman-teman semua. Dia sedang menghadapi satu hukuman yang kita nggak tahu. Hukumannya pasti adalah hukuman yang berat bagi dia. Ini bukan soal masalah remeh. It's not about homework. It's not about dimarahin mama papa lagi. It's not about di ghosting cowok, ya kan, lagi ngetren sekarang. It's not a small thing, small problem like that. It's not about pelakor gitu yang lagi ngehit sekarang. It's not about that gitu. It's about life and death. Itulah yang lagi dihadapi oleh Paulus. Bahkan bukan commonly death gitu. Bukan hukuman mati yang biasa-biasa. Sekarang kalau teman-teman nonton sebuah film, dokumenter, series atau apapun yang menceritakan tentang hukuman yang berakhir kematian, yaitu hukuman mati. Hukuman mati itu bukan bicara soal tiang gantungan, bukan soal ya hukuman-hukuman yang mengerikan gitu kan, dipancung dan lain-lain. Sekarang ada hukuman mati, suntik mati langsung. Tapi Paulus saat itu dia menghadapi satu keadaan kematian yang enggak banget. It's a big trouble. It's not commonly dead gitu. Ada hukuman yang menanti dia yang luar biasa, mengerikan di dalam. Tapi dia sempat bilang bahwa ketika saya berdoa, saya bersyukur dan saya bersukacita. Saya selalu berdoa dengan bersyukur dan bersukacita. Dan saya mau mengajak kepada semua jemaat di Filipi, come on, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacita. Wah, ini kayak
Paulus tuh unlogical banget. Gimana caranya sih Paulus bisa kayak gini? Dalam NIV ditulis, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Gimana caranya Paulus bisa seperti ini? Hari ini kita bakal belajar. Dari apa yang Paulus alami, apa yang sebenarnya begitu dekat sebenarnya sama kehidupan kita. Apa yang Paulus sedang rasakan sebenarnya itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Hari ini saya kasih judul, tema khotbah hari ini adalah imprisoned atau dipenjarakan. Wow, satu tema yang a bit scary, tapi saya sangat, ketika saya menggali khotbah ini saya juga sangat dibukakan dan saya sangat diberkati lewat firman yang tema yang saya dapatkan hari ini teman-teman semua. Oke, saya mulai dengan satu pertanyaan bagi teman-teman semua yang saya sudah tahu jawabannya. Berapa banyak dari teman-teman semua yang pengen hidup di penjara? Ada? Kalau ada boleh komen. Karena komen di YouTube ini terbuka. Saya yakin gak ada ya yang pengen hidup di penjara. Semua gambaran film soal penjara itu gak ada yang bagus. Dari film yang paling keren, karena saya suka nonton film ya kan. Dari Shawshank Redemption, teman-teman mungkin harus nonton, itu film bagus banget. Itu bukan penjara yang oke. Itu bukan penjara yang bagus, atau mungkin teman-teman nonton Sylvester Stallone dengan Arnold Schwarzenegger gitu kan, Escape Plan. Nah, itu lebih gila lagi penjaranya, atau film-film dengan penjara-penjara yang lain, teman-teman mungkin pernah nonton. Semua gambaran film soal penjara tuh gak ada yang bagus. Gak ada penjara yang wah, gak ada penjara yang wow, wah gila, enak banget di penjara gitu kan. Mungkin teman-teman pernah baca berita, iya kak ada penjara yang mewah. Ya, kita pernah nonton mungkin tentunya terjadi di negara kita sendiri gitu kan. Ada penjara-penjara yang mewah. Ada beberapa koruptor dalam penjara yang ada salon. Ya kan? Ada TV. Ada banyak fasilitas-fasilitas yang lain. Ada komputer, mungkin ada laptop. Itu ada kak penjara yang bagus kak. Itu kayak kamar kos-kosan saya aja lebih jelek daripada penjara yang di TV tadi. Mungkin kita pernah lihat. Tapi sekali lagi kalau saya tanya, mau gak hidup di penjara? Pasti gak mau. Gak ada orang yang saya pengen hidup di penjara deh, kayak lebih enak hidup di penjara. No. Kenapa? Semewah apapun penjara gak ada yang mau hidup di penjara. Kenapa? Karena satu, di dalam penjara kamu menghidupi kehidupan yang disconnected. Ya, kamu mungkin bisa berinteraksi tapi hanya dengan orang-orang yang ada di dalam penjara. Kamu gak bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di luar penjara, orang yang kamu kasihi. Mungkin kamu gak bisa interaksi sama papa mama kamu, terbatas. Interaksi sama teman-teman gak bisa, terbatas. Apalagi sama saudara-saudara yang jauh, terbatas banget. Handphone kita gak bisa pegang, disconnected with people. Saya gak pegang Instagram aja, mungkin gak buka Instagram dalam beberapa jam kayak gatel gitu kan. Teman-teman mungkin sekarang buka apa? TikTok gitu kan. Aduh kalau ngelihat FYP tuh kayaknya gatel gitu kan. Gimana hidup dalam penjara? You are disconnected, gak ada yang mau hidup dalam penjara. Di dalam penjara juga yang kedua, life by the rules. Makanan, pakaian, tempat tidur, semuanya udah di rules. Kita gak bisa minta, saya pengen kasurnya King Coil. Saya pengen, sebut merek jadinya saya gak mau, saya pengen kasurnya pokoknya yang empuk, bantalnya dari bulu angsa, gak bisa. Semua sudah standarnya seperti itu. Makanan, hari ini saya gak mau makan tempe, saya mau makan udang, gak bisa. Semuanya udah diatur, ada porsinya. Makanan ada porsinya, lauknya ada porsinya, dan ada hari-harinya. Baju juga, hari ini saya pengen swag, saya pengen pakai bajunya model-model Korea deh kayaknya. Apa ya lagi ngetren sekarang, mungkin saya pengen pakai jaket denim hari ini, enggak. Tapi gak bisa kalau di penjara. Di penjara semua pakai baju yang sama. Semuanya life is by the rules. Mungkin di penjara juga yang ketiga no privacy, ya kan? Saya pernah lihat gitu satu penjara di mana di dalamnya ada buat 4 orang dan ada satu WC terbuka di tengah-tengah. No privacy gitu kan, bahkan toilet pun no privacy. Yang keempat adalah limited activity. Kita nggak bisa gitu hari ini saya ngapain ya, oh hari ini saya pengen browsing di internet, besok saya mau apa ya, mau potong rambut, besok saya mau ngapain ya yang lain. Nggak bisa, di penjara limited activity. Mungkin hari ini kita ngapain, bebersih,
Mungkin besok apa? Besok di kantin. Besoknya apa? Kalau di film barat itu saya lihat di dalam penjara tuh mereka ngancurin batu. Saya nggak ngerti buat apa, cuman pokoknya activity yang ngancurin batu gitu kan. Nggak ada yang mau hidup di penjara karena semuanya seperti itu. Semuanya udah diatur dan kita nggak bebas ya. Dalam bahasa sederhana saya tulis di dalam penjara itu tidak bebas. Karena kita hidup di dalam satu rule. Kita hidup dalam satu tempat yang semuanya sudah diatur. Tidak bebas. Prison is a sad place. Semua orang gak ada yang ingin hidup di dalam penjara. Tapi sadarkah teman-teman dan saya, hari ini mari refleksi sebelum kita lebih jauh lagi dalam firman Tuhan. Sadarkah kita, sadarkah Anda dan saya, kamu dan saya pun seringkali kita memenjarakan diri kita. Kita seringkali imprisoned. Seringkali kita memenjarakan diri kita. Kok bisa Kak? Ketika kita nggak bersuka cita, kita sedang memenjarakan diri kita. Apapun itu penyebabnya, entah itu masalah keluarga, masalah uang, pertemanan, masalah yang gak henti-hentinya datang. Apabila ada sumber di mana kita kehilangan sukacita kita, we are already in a prison. Ketika kita kehilangan sukacita kita lagi ada di dalam penjara. In a sad place. Tapi ketika kita bersukacita, kita bisa. Walaupun kita lagi ada di dalam pusaran masalah yang tidak henti-hentinya, kita berada seperti orang yang bebas. Kita bakal belajar hari ini teman-teman semua. Saya nggak bilang, wah kayaknya Kak Gatot ngajarin sesuatu yang unlogical. Gimana Kak? Dan memang lagi ada masalah, masa saya nggak boleh bersedih? Gimana Kak? Memang keluarga saya lagi dalam masalah. Keuangan saya lagi dalam masalah. Saya lagi bingung ini Kak. Lagi bingung sebingung-bingungnya. Masa saya gak boleh sedih? Gimana Kak? Pekerjaan saya lagi gawatnya ini. Lagi kacau ini pekerjaan saya. Saya gak habis pikir gimana ini Kak? Masa saya gak boleh bingung, gak boleh bersedih, saya gak boleh takut? Pertemanan saya lagi kacau. Mungkin masalah saya dengan pasangan hidup saya lagi kacau. Masa saya gak boleh takut, gak boleh sedih? Kakak gak bilang kita gak boleh bersedih. Bukan. Itu bakal jadi aneh kalau kita tidak bersedih. Kita bakal jadi orang yang nggak punya emosi gitu kan. Wajar kita sedih, wajar kita takut. Yang salah adalah ketika kita berlarut-larut dalam kesedihan, berlarut-larut dalam ketakutan. Ketika kita berlarut-larut, kita lagi ada di dalam penjara. Dan jawaban supaya kita keluar dari penjara itu apa? Bersuka citalah. Kita membuat diri kita di dalam penjara karena kita biarkan ketakutan menguasai diri kita. Kita memutuskan untuk tidak lagi bersuka cita. Dan kita bilang sama diri kita, why? Kenapa hidup saya seperti tidak ada pengharapan? Kita hidup di dalam penjara. Saya pernah ada di situ. Saya pernah ada di titik itu. Ketika saya bilang, why? Kenapa ini terjadi sama saya Tuhan? Kenapa Tuhan? Saya harus susah. Kenapa Tuhan? Hal ini terjadi dalam keluarga saya. Kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa saya susah? Orang lain kok enggak? Kenapa saya kok enggak ada pengharapan? Gimana Tuhan nanti saya hidup ke depan? Saya pernah hidup di dalam satu penjara yang saya buat sendiri. Hari ini kita mau belajar bagaimana Paulus, dia hidup di dalam penjara tapi dia tidak dipenjarakan. Bagaimana Paulus hidup in prison tapi dia sebenarnya free. Dia bersuka cita, bahkan dia ngajakin orang lain, come on, rejoice in the Lord always. Gimana? Ada 3 hal yang harus teman-teman tahu, yang harus teman-teman selalu ingat, harus teman-teman selalu sadar. 3 hal. Yang pertama, Paulus tahu untuk apa dia hidup. Paulus tahu untuk apa dia hidup. Dalam Filipi 1 teman-teman baca semua. Filipi 1 ayat 12 sampai 13. Kesaksian Paulus dalam penjara, saya bacakan bagi teman-teman semua. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil.
Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang Kristen bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saya bacakan sekali lagi, apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dia tahu bahwa hidup dia saat ini tujuannya cuma satu, yaitu semuanya untuk Injil. Semuanya untuk kabar baiknya Tuhan. So walaupun dia hidup saat ini di dalam penjara, dia tahu yang penting semua orang tahu saya dipenjarakan. Dipenjarakan karena apa? Karena Kristus. Karena Injil. So dia berani bahwa hidup saya saat ini untuk Injil. Yang penting semua orang tahu saya hidup untuk Kristus. So teman-teman semua, ketika kita lagi ada dalam masalah, kita harus tahu kenapa kita hidup, untuk apa kita hidup. Hidup kita bukan untuk kita lagi, tapi untuk Kristus. So ketika kita di dalam masalah saat ini, saya nggak tahu apa yang lagi teman-teman hadapi. Mungkin lagi ada di dalam masalah keuangan, pekerjaan, keluarga, pertemanan, masalah dengan pasangan hidup, masalah dengan keluarga, apapun itu teman-teman semua. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan dan ketakutan. Teman-teman harus sadar, ingat tujuan kalian hidup itu untuk Injil. Orang-orang yang melihat kita lagi ada dalam masalah, mereka harus tahu, they should know kalau tujuan kita ini adalah untuk Kristus. So bersukacitalah, orang lain harus tahu, even kita lagi dalam masalah keluarga, even kita lagi ada dalam masalah keuangan, kita harus tetap hidup untuk Kristus. Wow. Maka orang lain akan lihat dan orang lain bakal lihat, bakal bilang dalam kehidupan kita, gila ini orang. Saya tahu dia lagi dalam masalah. Tapi Kristus, Injil terus hidup di dalam kehidupannya. Dia nggak henti-hentinya bicara soal Kristus. Dia nggak henti-hentinya bicara soal Yesus yang baik buat dia. Wow, amazing. Maka orang lain nggak akan lihat hidup kita dalam penjara. Orang lain nggak akan lihat hidup kita, oh ini orang hidupnya kasihan banget, no. Orang lain bakal lihat, gila ini orang hidupnya penuh dengan Kristus. Yang kedua, Paulus punya pengharapan yang tidak pernah hilang. Filipi 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Paulus tahu akhir semuanya, apapun itu akhirnya. Even Paulus akhirnya dibebaskan, even Paulus akhirnya dihukum salib, even akhirnya Paulus mungkin dipancung atau Paulus diapain, endingnya mau dilemparin batu sampai mati atau apapun itu endingnya. Paulus tahu karena kesudahan dari semuanya ini cuma satu, yaitu keselamatanku oleh pertolongan Roh Yesus Kristus. Wow. You know, ketika kita tahu hal ini, semua masalah itu kelihatan kecil banget. Ya kan? Semua masalah kita, even masalahnya saat ini kayak gede banget dan berat banget. Mungkin masalah kita masalah apa? Keuangan, masalah keluarga, masalah sekolah dan lain-lain. Sepertinya besar banget. Tapi ketika kita tahu, in the end, aku selamat karena pertolongan Yesus Kristus. Karena aku percaya kepada Yesus Kristus. Saya bakal hidup bersama-sama dengan Yesus, memuliakan nama Dia. Wow, there's no trouble. Karena masa depan kita ada, pengharapan kita tidak pernah hilang. It's like we know the future. Kita tahu masa depan. Kayak kita tahu nanti endingnya, finish line-nya kita udah tahu. Ketika saya lari, saya tahu finish line saya di mana. Dan ketika saya menghadapi masalah, saya jadi tahu, tenang, ada finish line, saya bakal sampai ke finish line-nya. Saya tahu saya bakal sampai di sana. Saya udah lihat diri saya ada di sana. Saya udah lihat diri saya lagi duduk di sana, saya lagi bersuka cita. Begitu juga dengan kita dan pengharapan. Di dunia ini kita sementara, teman-teman semua. Semuanya sementara. Saya nggak bilang cuman harta, kekayaan, jabatan, kesenangan, keluarga kita di dunia ini hanya sementara. Bukan cuman
hal-hal yang senang aja. Tapi saya mau bilang, segala masalah, segala problem, segala apapun yang kita hadapi saat ini yang bikin kita sedih, yang bikin kita takut, yang bikin kita kecewa, semua itu sementara. Karena kita bakal hidup di dalam kekekalan, dan dalam kekekalan tidak ada lagi kesedihan, tidak lagi kekecewaan, tidak lagi ketakutan. Ketika kita tahu finish line-nya, so kita hidup bebas, kita hidup penuh sukacita. Yang ketiga, Paulus tahu apa yang paling berharga di dalam hidupnya. Dalam Filipi 1 ayat 20-21 saya bacakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, ini ayat yang sungguh kita semua tahu. Ini ayat yang terkenal banget. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. So dalam hidup yang sementara ini teman-teman semua, dua-duanya win-win bagi Paulus. Kalau dia hidup, ya hidup di dunia ini artinya dia bekerja memberi buah. Di ayat yang ke-22 ditulis seperti itu. Jadi nggak sia-sia juga, dia ketika hidup dia harus memberi buah. Hidup pun oke. Kalau mati pun adalah keuntungan bagiku karena dia akan ketemu dengan penciptanya. Dia akan ketemu dengan Yesus dan hidup penuh dengan sukacita. Ketika orang punya prinsip seperti ini teman-teman semua, dia akan menjalani hidup dengan bebas. Dia akan menjalani hidup dengan apa? Sukacita teman-teman semua. Dia tahu saya hidup buat apa, saya mati buat apa. Kalau saya hidup oke, saya jalanin. Ketika saya mati itu pun untung bagi saya. Kita semua takut mati. Yes, saya takut mati. Teman-teman takut mati. Saya takut, saya suka mikirin bagaimana cara saya mati ya nanti ya. Apa mungkin sakit atau mungkin hal-hal lain. Saya kadang-kadang takut. Kenapa saya takut mati? Saya gak siap meninggalkan dunia ini. Saya gak siap meninggalin orang tua saya. Saya gak siap meninggalkan orang-orang yang saya kasihi. Saya gak siap meninggalkan, saya mungkin masih punya cita-cita ke depan, saya masih punya harapan ke depan. Tapi ketika saya mikir lagi, ketika saya mati, wow. It will be a great experience ahead karena saya bakal ketemu pencipta saya. Dan saya bakal melihat, wow Tuhan karyamu Tuhan bagi hidup saya luar biasa banget. Dan kalau Tuhan kasih saya umur yang panjang, kalau Tuhan kasih saya kehidupan, saya juga bakal amazed. Kenapa? Karena saya gak sabar untuk nunggu hari-hari ke depan, hari-hari yang penuh dengan penyertaannya Tuhan. Wow. Ketika kita bisa hidup seperti ini, itu hidup kita free. Hidup kita bebas, hidup kita penuh dengan sukacita. Ya, masalah gak mungkin hilang, masalah tetap ada. Tapi ketika kita punya prinsip ini, masalah itu gak seberapa. Karena ada sukacita yang nunggu kita di depan. So bagaimana kita bisa bersukacita? Sekalipun masalah menghipit kita, oke sedih boleh, takut wajar, asal jangan sampai berlarut-larut teman-teman semua. Ingat bahwa kita hidup untuk Kristus. Pengharapan kita tidak pernah hilang karena Kristus. Dan yang paling berharga bukan apa yang kita miliki di dunia ini. Gelar, jabatan, uang, keluarga, semuanya itu bisa hilang. Tetapi Kristus yang paling berharga yang kita miliki. So kalau teman-teman mau bebas dari penjara, mari kita hidup dengan 3 prinsip ini. Dan milikilah sukacita yang luar biasa. Seperti yang dimiliki Paulus. Sukacitalah yang membebaskan kita dari segala penjara yang kita bikin. Oke teman-teman semua, sore hari ini cukup sampai di sini saja. Saya berharap kita semua bisa bersukacita luar biasa dalam Tuhan. Jangan lewatkan seri khotbah selama bulan Maret ini teman-teman semua. Karena kita bakal mendapatkan satu khotbah tentang bersukacita. Saya yakin kita bakal hidup lebih baik lagi. Amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Sungguh kami belajar banyak hal. Kami belajar ya Bapak, mungkin kami seringkali dalam kehidupan kami membentuk penjara dalam diri kami sendiri. Ketika kami bilang, aduh hidup gue kasihan banget ya. Hidup gue banyak masalah ya. Hidup gue sedih banget.
Hidup gua kok menderita ya. Gimana caranya ngajak orang lain sukacita Tuhan. Gimana caranya saya bersukacita bahkan Tuhan. Tapi hari ini saya mau sadar, kami mau sadar ya Tuhan. Bahwa kami harus tahu untuk apa kami hidup. Kami harus tahu bahwa pengharapan kami tidak pernah hilang. Dan kami harus tahu Tuhan apa yang paling berharga dalam hidup kami. Itu semua adalah Engkau ya Tuhan. Itu semua adalah Injil, itu semua adalah Kristus. Dan ketika kami sadar hal ini, kami bebas dari penjara yang kami buat sendiri. Kami bebas Tuhan, kami hidup penuh dengan sukacita. Kami hidup bersukacita dan kami mau bilang sama orang-orang lain, kami mau jadi semangat bagi orang-orang lain. Mari bersukacitalah senantiasa di dalam Kristus. Karena masa depanmu ada di dalam Kristus. Hamba-Mu berdoa saat ini buat teman-teman yang ada di rumah. Mungkin lagi ada dalam masalah, mungkin saya nggak tahu Tuhan satu persatu masalah yang mereka hadapi. Tapi kami akan percaya kekuatan-Mu turut bekerja, kekuatan-Mu turun atas setiap jemaat-Mu di The Flame dan T4C. Apapun masalah yang sedang mereka hadapi, kami akan percaya kekuatan-Mu Tuhan bekerja, Engkau memberikan sukacita, Engkau memegang tangan kami. Nah saat ini Tuhan kami mau bersukacita, kami mau tersenyum Tuhan, kami mau menghadapi hari-hari kami ya Tuhan, penuh dengan sukacita daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu selesai sampai di sini, urapi lebih lagi ya Bapa di dalam hidup kami ya Tuhan, atas firman yang sudah dibagikan, biar ini bisa bertumbuh dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Sabtu teman-teman semua, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Gereja Rehoboth. Selama bulan Maret ini, ibadah masih peruntukan bagi pengurus dan pelayan. Berikut adalah informasi-informasi penting yang perlu saudara ketahui. Kegiatan tengah minggu belum bisa diadakan secara onsite. Jadi kegiatan AKW, KKP diadakan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang sudah disediakan. Mari tertanam dan diperlengkapi di Gereja Rehoboth dengan mengikuti setiap acara yang ada dan menjadi the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.